Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah pada Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Sungguh, hanya karena kasih-Nya kita masih bisa bersekutu bersama di hari Minggu ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 104 ayat 33 mengatakan, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Angkatlah pujian bagi Tuhan, Ia yang senantiasa memelihara dan memimpin kita, umat yang dikasihi-Nya." Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Tema ibadah kita minggu ini adalah Kristus, Imam Besar Keluargaku. Firman Tuhan dalam 1 Ibrani 4 ayat 14-15 mencatat, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus, Anak Allah yang kita sembah, ada bersama dengan kita senantiasa. Pertanyaannya, apakah kita menyadari kehadirannya? Apakah kita menyerahkan hidup kita, keluarga kita, untuk dipimpin olehnya? Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan, betapa lemah dan rapuhnya kami. Keresahan hati dan kekhawatiran kami sering membuat kami tidak menghayati bahwa Tuhan memimpin segenap perjalanan hidup kami. Tidak jarang pula kami jatuh dan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagi-Mu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa, dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku, dan dosa pun lenyap. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagi-Mu seluruh hidupku.
bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, agar supaya kita semua boleh dikuatkan dan disegarkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu
Kiranya Tuhan berfirman kepada kami, Tuhan siapkan hati dan pikiran kami. Tuhan biarkan kami bertumbuh dan berkembang, tapi sekaligus juga berbuah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari Ibrani pasal 5, ayat yang pertama hingga yang ke-10. Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman-Nya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya harap Anda semua sehat, gembira, dan harus senantiasa punya iman yang kokoh serta pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah Kristus, imam besar keluarga kita. Saya akan memulai saudara-saudara dengan satu cerita ya. Kita tahu bahwa seorang yang bernama Bill Gates adalah seorang yang sangat terkenal, sangat hebat. Dia penakluk segala sesuatu, dia bahkan mengubah dunia ini. Dia orang yang dihormati luar biasa. Dia orang yang terkaya di dunia ini. Dia sangat dipuja-puja oleh begitu banyak orang karena cerdas, pintar, kaya. Ini orang yang luar biasa hebat. Ini Bill Gates ini saudara-saudara, satu contoh orang yang bisa menaklukkan apapun, mengalahkan apapun, menguasai apapun, hebat, sukses di dalam segala hal. Kecuali satu hal, saudara-saudara, kecuali satu hal, dia gagal di dalam kehidupan keluarganya. Artinya apa, saudara-saudara? Dia boleh hebat di segala macam tempat, dalam pekerjaan, dalam profesi, di dalam segala hal. Dia dihormati, dipuji-puji, dimuliakan. Tapi di rumah tangga hancur, di dalamnya
hancur dan rapuh. Kita tahu semua, saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu Bill Gates dan Melinda istrinya memutuskan untuk bercerai. Dan itu mengagetkan banyak orang karena mereka memutuskan bercerai setelah menikah selama 27 tahun. Waktu yang panjang luar biasa. Apalagi mereka juga sudah punya 3 anak. Yang cantik, yang ganteng. Mereka juga orang yang paling kaya di dunia, apalagi yang kurang. Semuanya sudah tercukupi. Apalagi yang kurang, saudara-saudara, tidak ada. Tapi toh, saudara-saudara, mereka tidak berbahagia. Efeknya mereka putuskan untuk bercerai. Sangat disayangkan. Sukses di luar, terkenal, dihormati, dipuja-puja, tapi hancur di dalam. Sayang. Tapi saudara, apa yang dialami oleh Bill Gates, itu juga bisa dialami oleh saudara. Dan bahkan saya, meskipun saya ini pendeta, atau imam, atau pastor, bisa ngalami itu. Kita semua manusia berdosa, saudara. Anda tahu bahwa menjadi seorang pendeta atau imam atau pastor itu orang yang sangat dihormati, dipuja. Seringkali kalau ada pertemuan-pertemuan diutamakan. Wah, saudara-saudara, jadi seorang pendeta atau imam atau pastor itu menikmati sekali, saudara-saudara, di mana orang-orang merasa Anda itu orang penting. Kalau tidak waspada, kalau tidak aware luar biasa, kalau tidak sungguh-sungguh sadar, pendeta atau imam atau pastor bisa mabok untuk dihormati, bisa mabok popularitas, bisa mabok ingin merasa penting, bisa ingin sekali jadi bos, bisa ingin sekali memperoleh kekuasaan, bisa ingin haus pada kekayaan. Itu bahaya kalau para pendeta, pastor atau imam tidak sungguh-sungguh aware, tidak sungguh-sungguh sadar. Karena kalau seandainya mereka lupa diri, termasuk saya, kalau lupa diri, saya tidak akan mampu berfungsi sebagai seorang pendeta, sebagai seorang imam atau pastor. Tidak mungkin. Mengapa? Karena saudara-saudara, sesungguhnya panggilan menjadi seorang pendeta atau menjadi imam atau menjadi pastor adalah panggilan untuk menjadi pelayan. Panggilan untuk melayani. Bukan panggilan untuk menjadi bos. Bukan panggilan untuk menjadi orang yang begitu dihormati. Bukan. Tapi panggilan untuk melayani. Panggilan untuk menjadi pelayan di tengah-tengah godaan kekuasaan, di tengah godaan untuk dihormati, di tengah-tengah godaan popularitas, di tengah-tengah godaan untuk dipuja-puji. Pendeta, imam, pastor harus selalu ingat, kami itu pelayan. Pelayan Tuhan, saudara-saudara, tidak lebih dari pelayan Tuhan. Dan sebagai pelayan, saudara-saudara, tugas dan panggilan kami adalah untuk menolong mereka yang lemah, untuk menolong siapapun yang membutuhkan, untuk menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah umat maupun di tengah-tengah jemaat, tetapi juga bahkan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara.
Dan ketika dia melakukan itu, saudara-saudara, dia harus melakukannya dengan penuh integritas. Karena apa? Ketaatan seorang pendeta, ketaatan seorang imam atau pastor hanya kepada Tuhan. Bukan kepada umat, bukan kepada pejabat, bukan kepada orang kaya manapun. Tapi cuma kepada Tuhan. Ini integritas yang mesti dijaga dan harus dia pertahankan mati-matian. Saudara-saudara, sebagai pendeta, sebagai imam atau sebagai pastor, tugasnya sebagai seorang pelayan adalah untuk yang pertama, menolong mereka yang lemah, mereka yang tidak dimanusiakan, mereka yang disingkirkan, mereka yang dimarginalisasi. Pendeta tidak boleh memikirkan untuk cuman menolong orang-orang yang dia sukai, menolong orang-orang yang kaya, tidak. Justru mereka yang lemah, yang perlu mendapatkan perhatian, itulah yang mesti dia bantu. Yesus contohnya, dialah imam besar kita, saudara-saudara. Dia tolong siapapun yang lemah, yang didiskriminasi. Mereka yang selama ini dilupakan, Yesus datang melayani orang yang berpenyakit kusta, orang buta, siapapun, bahkan orang Samaria yang disingkirkan, Yesus datang memanusiakan mereka. Panggilan pertama, menolong mereka yang lemah. Panggilan kedua dari seorang pendeta atau imam atau pastor adalah memberikan pengharapan di tengah-tengah kehidupan manusia dan dunia ini, saudara-saudara, yang penuh dengan frustrasi. Banyak orang yang mengalami keputusasaan, tidak tahu lagi mau bagaimana. Ini tantangan begitu besar, begitu banyak, begitu cepat datangnya. Kami nggak tahu kami harus berbuat apa yang harus kami lakukan. Lalu merasa mentok sana, mentok sini, tidak tahu lagi mau bikin apa. Bisanya menangis, bahkan seringkali tidak mampu menangis. Tugas seorang pendeta atau imam atau pastor memberikan pengharapan. Hey, kita punya pengharapan di dalam imam besar kita, Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu telah mati dan bangkit. Bangkit artinya apa? Segala macam yang impossible, yang tidak mungkin yang kamu hadapi, persoalan sebesar apapun, sehebat apapun, bisa. Ketika kita bersandar pada Tuhan, selalu punya pengharapan. Ya, selalu punya pengharapan. Oleh karena itu tugasnya itu, saudara, tugas seorang pendeta adalah menolong mereka yang pada saat ini sedang mengalami frustrasi dan putus asa. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tugas seorang pendeta atau imam atau pastor adalah menolong umat supaya jangan berpikir untuk diri sendiri. Supaya tidak berpikir untuk kelompoknya sendiri. Karena kalau umat hanya berpikir untuk diri sendiri, untuk kelompoknya sendiri, gereja berhenti menjadi gereja. Gereja tidak akan lagi menjadi garam dan terang dunia. Gereja dipanggil bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi garam dan terang dunia. Untuk menjadi pembawa damai, keadilan di tengah-tengah umat manusia dan dunia, dimanapun gereja itu ditempatkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tugas pendeta atau imam atau pastor adalah mendorong umat supaya menjadi garam dan terang dunia. Dan itu yang dilakukan Yesus. Yang dilakukan Yesus. Supaya kita semua menjadi garam dan terang dunia. Nah, saudara-saudara, untuk ini saya sebagai seorang pendeta atau imam atau pastor harus bercermin dari Yesus. Ada 3 hal, saudara-saudara, yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan dia sebagai imam besar. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus itu memberikan contoh kepada kita bagaimana kita harus sungguh-sungguh mampu menjadi pelayan di tengah-tengah kehidupan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Di keluarga kita punya mentalitas pelayan.
di kantor, di kampus, di gereja, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ini hayati mentalitas seorang pelayan. Yesus sudah dikatakan oleh firman Tuhan, meskipun dia adalah Allah, tetapi dia merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan menjadi budak, menjadi hamba. Jadi seorang pelayan. Yesus bahkan mengatakan, saudara-saudara, kepada murid-muridnya, hei, siapa yang terbesar di antara kamu adalah mereka yang bersedia dan harus mau menjadi pelayan bagi sesama. Yesus bahkan mengatakan, aku ini datang, kamu tahu, aku ini datang bukan untuk melayani, ya, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Aku saja Allah, ini datang bukan untuk dilayani loh, bukan untuk dihormat-hormat, bukan, aku gak mabuk kehormatan, tapi aku datang untuk melayani kalian. Ini sudah secara etos pelayanan, etos sebagai seorang pelayan harus kita hayati sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Itu pertama, etos sebagai seorang pelayan. Kedua, saudara-saudara, Yesus ini memberikan kepada kita pengharapan. Anda boleh menghadapi pergumulan apapun, persoalan apapun, tantangan apapun, masalah apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, secepat apapun Anda. Ingat, jangan pernah putus asa. Karena Yesus sang imam besar ini hadir di tengah-tengah Anda. Untuk menolong, memberikan kepada Anda pengharapan. Anda bukan bersandar pada Allah yang mati, tapi Allah yang bangkit. Kebangkitan menunjukkan pengharapan. Sehingga apapun yang Anda hadapi sekarang, ingat, ada Yesus, imam besar Anda, yang senantiasa memberikan kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah situasi apapun. Hal yang ketiga, saudara-saudara, Yesus memberikan kepada kita contoh bagaimana supaya kita hidup taat di dalam segala situasi dan di dalam segala keadaan. Yesus taat bahkan sampai mati di tiang kayu salib. Yesus memberikan hidupnya, ya Bapa, aku serahkan hidupku kepadamu. Dia tetap taat. Kadang-kadang saudara-saudara kita menghadapi pergumulan, persoalan kecil-kecil saja, kita langsung mengalami erosi iman, kita kadang-kadang justru hancur ketaatan kita. Tapi Yesus ingin mengatakan kepada kita, ayo belajar taat. Ini yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kita bukan saja harus yakin dan percaya Yesus ada bersama-sama dengan kita sebagai imam besar kita dan keluarga kita. Tapi kita juga harus menghayati mentalitas yang Yesus berikan kepada kita. Yang pertama adalah mentalitas seorang pelayan yang ingin melayani, yang rindu melayani, yang rendah hati. Yang kedua adalah mentalitas untuk senantiasa memiliki pengharapan di dalam segala keadaan dan situasi. Dan yang ketiga adalah mentalitas untuk senantiasa taat di dalam segala kehidupan, taat kepada Tuhan. Mentalitas seperti ini, saudara-saudara, harus dihayati oleh semua. Oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, oleh siapapun yang memutuskan untuk menjadi single. Kita semua harus hayati. Saudara, yang menjadi imam itu bukan sekedar suami, istri juga jadi imam, anak-anak juga jadi imam. Kadang-kadang kita lemah, diberikan nasihat, dikuatkan oleh istri. Kadang-kadang ketika anak lemah diberikan nasihat oleh orang tuanya, tetapi kadang-kadang ketika orang tua lemah, anak-anak yang mendoakan. Kita semua, saudara-saudara, Anda semua harus menjadi imam. Anda semua adalah imamat rajani, kata Petrus. Kita semua adalah imam-imam yang ditempatkan di dunia ini. Anda adalah imam. Imam yang harus menghayati jiwa seorang pelayan. Imam yang memiliki panggilan untuk senantiasa hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Untuk senantiasa mau memiliki pengharapan. Dan seorang imam yang taat di dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau kita memiliki ini, saudara-saudara, kita bisa sukses dimanapun Tuhan tempatkan. Tapi pada saat yang sama, kita sukses di dalam kehidupan keluarga kita. Kita jadi kuat. Dan ketika kita jadi kuat, kita mampu menjadi berkat. Dan terutama, saudara-saudara,
hidup kita dan hidup keluarga kita akan mampu memuliakan Tuhan, Sang Imam besar kita maupun keluarga kita. Amin. Our Father has a family. It's me, it's you or others, so we are His children. He sent each one of us to earth, to birth, to live and love here in family. God gave us families to help us become what He wants us to be. This is how He shares His love, for the family is of God. Our Father place is to preside, provide, to love and teach the gospel to His children. Our Father lives in family prayer to share their love for Father in heaven. God gave us families to help us become what He wants us to be. This is how He shares His love, for the family is of God. A mother's purpose is to care, prepare, to nurture and to strengthen all her children. She teaches children to obey, to pray, to love and serve in a family. God gave us families to help us become what He wants us to be. This is how He shares His love, for the family is of God. I love and serve my family and be a good example to each family member. And when I am a mom or dad, so glad I'll help my family remember. God gave us families to help us become what He wants us to be. This is how He shares His love, for the families of God. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati berbagai program pelayanan yang kami lakukan, terutama melalui Zoom atau melalui digital technology. Kiranya Tuhan dengan segala keterbatasan yang kami alami ini tidak membuat kami justru menjadi jauh dari Engkau, tetapi justru mendekatkan kami semua kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pimpinan, penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan berbagai tantangan, pergumulan, dan persoalan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menjaga kami, Tuhanlah yang menjadi andalan bagi kami semua maupun bagi keluarga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk mereka yang sakit. Tuhan berkatilah mereka, sembuhkanlah mereka, kuatkanlah mereka, teguhkanlah iman mereka pada saat mereka sedang sakit ini. Sehingga mereka boleh mengalami betapa baiknya Tuhan itu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan, dari segala macam tantangan, pergumulan, dan persoalan. Pakailah kami umat-Mu ini Tuhan, agar supaya kami mampu berpartisipasi, kami mampu memberikan kontribusi yang positif, yang baik bagi kesejahteraan, bagi keadilan, dan bagi perdamaian di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu bagi kami semua. Kiranya Tuhan pakai kami untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya Tuhan, kehadiran kami semua, Tuhan sudah nyatakan agar supaya kami mampu untuk sungguh-sungguh menjadi pembawa cinta kasih Tuhan, keselamatan Tuhan bagi siapapun. Terima kasih Bapa, kami persembahkan doa kami ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Jangan
Pada miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Marilah kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Ya Bapa, berkatilah persembahan syukur kami ini, biarlah kiranya persembahan kami ini dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan ajarlah kami ya Bapa, agar kami selalu mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga kami sebagai majelis jemaat yang akan menggunakan persembahan ini. Biarlah kami juga boleh dapat berhikmat Tuhan dalam menggunakan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, peliharalah pengharapanmu di dalam Dia, kerjakanlah panggilanmu dengan setia dan tekun, jadikanlah Tuhan pemimpin dalam hidupmu dan dalam hidup keluargamu. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Rahmat dan kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus tercurah bagimu dan memberikan kekuatan kepadamu untuk melakukan perbuatan baik, serta memampukanmu untuk melayani sesamanya. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu
dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi